Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2021. Setelah melihat ini, pria paruh baya itu mengangguk, dan kemudian langsung pergi. Seolah-olah keluarga Cui adalah wabah, jika Anda dapat melarikan diri dengan cepat, Anda dapat dengan cepat menghindarinya. Patriark, itu tidak baik, itu tidak baik. Pria paruh baya itu baru saja meninggalkan kaki depannya, dan suara panik lainnya datang dari luar. Sesosok bergegas masuk, dan melihat seorang manajer profesional berdiri di ruang tamu dan Cui Jianhua duduk di sofa dengan linglung. Orang ini juga merupakan manajer profesional dari keluarga Cui. Dia melirik Cui Jianhua dan manajer profesional, dan segera tahu bahwa kepala keluarga sudah tahu berita itu. Kepala keluarga. Namun, dia punya berita penting untuk dilaporkan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Silakan, apa kabar buruknya? Cui Jianhua mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lemah. Baru saja, ada 46 distributor dan distributor yang ingin memutuskan kerjasama dengan beberapa perusahaan kami. Manajer berkata dengan cepat. Mendengar berita itu, Cui Jianhua tanpa ekspresi. Namun, tinjunya diam-diam mengepal. Begitu berita Cui Ze keluar, puluhan mitra segera ingin memutuskan hubungan kerjasama. Apa konsep ini? Artinya, keluarga Cui tidak lagi disukai pasar. Semua orang mengira keluarga Cui akan mati. Orang-orang itu sangat ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Cui, percaya bahwa keluarga Cui sudah mati di pasar domestik. Jika ada yang bekerja sama dengan keluarga Cui lagi, itu adalah jalan buntu. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Kedua manajer memandang Cui Jianhua, menunggu keputusannya. Keluarga Cui langsung didorong ke puncak berita oleh berita ini, dan ditentang oleh semua orang. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, itu akan benar-benar berakhir. Cui Jianhua tidak menjawab. Matanya tampak kehilangan fokus, dan dia duduk di sofa dengan putus asa. Bagaimana melakukan? Apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Keluarga Cui telah mewarisinya selama 100 tahun, dan akhirnya menduduki posisi orang super kaya di Kyoto. Apakah kali ini akan hancur di tangannya sendiri? Dia tidak berdamai. Memegang harapan terakhir, Cui Jianhua mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membuka buku alamat, dan mulai menelepon. Pemilik nomor telepon itu semuanya berada di bidang tertentu, atau memiliki posisi yang sangat tinggi di arena politik, dan mereka semua adalah kontak keluarga Cui. Sekarang keluarga Cui menghadapi bencana, dan dia ingin meminta bantuan dari orang-orang itu. Jika kontak ini bersedia membantu keluarga Cui dan keluarga Cui, masih ada kesempatan untuk berdiri. Namun, Cui Jianhua kecewa. Bab 2022. Nomor yang dihubunginya langsung ditutup begitu tersambung. Jelas, pihak lain tahu mengapa Cui Jianhua menelepon saat ini. Orang-orang itu tidak mau membantu keluarga Cui saat ini. Semua orang memahami kebenaran ini dengan jelas. Ada juga beberapa pemilik nomor yang terhubung ke telepon, tetapi mereka semua dengan bijaksana menyatakan bahwa mereka tidak dapat membantu. Dalam hal ini, hati Cui Jianhua secara bertahap tenggelam ke dasar. Dinding runtuh dan semua orang mendorong, dan orang-orang berjalan untuk mendinginkan teh. Di masa lalu, Cui Jianhua tertawa dan menyaksikan banyak keluarga jatuh ke dalam tujuan ini, tetapi sekarang, giliran mereka untuk keluarga Cui. Ponsel kedua manajer profesional itu mulai berdering tanpa henti. Mereka keluar dan terus menelepon. Setiap kali mereka menelepon, wajah mereka memucat. Karena setiap panggilan telepon membawa kabar buruk. Entah perusahaan grup keluarga Cui diselidiki oleh departemen terkait, atau mitra berhenti bekerja sama, atau ada masalah dengan produk keluarga Cui. Masalah-masalah ini yang tidak terjadi pada hari kerja, setelah berita ini difermentasi, semua muncul dalam satu pikiran.
Dalam waktu singkat, keluarga Cui berubah dari gedung tinggi menjulang ke gedung genting. Akhirnya, Cui Jianhua meletakkan telepon, putus asa di dalam hatinya. Dia membuat begitu banyak panggilan, dan keluarganya memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Cui pada hari kerja, tetapi tidak ada yang mau membantu. Tidak ada kesempatan. Keluarga Cui, ini benar-benar berakhir. Dia tidak berbicara, dan kedua manajer profesional itu gelisah seperti semut di panci panas. Tapi mereka takut untuk bertanya. Harus berdiri diam, menunggu keputusan akhir Cui Jianhua. Saya tidak tahu berapa lama. Mata Cui Jianhua mulai berubah. Dari kegelapan menjadi cerah secara bertahap, sudah ada keputusan di dalam hatinya. Sekarang, dia harus membuat pilihan. Pergi, pilah semua barang yang kita miliki, kemasi dan jual semuanya, asalkan kerugiannya tidak terlalu serius. Nada bicara Cui Jianhua sedikit lelah dan asli. Selain itu, semua saham grup Cui telah ditransfer, dan semua karyawan perusahaan akan dibayar kepada mereka dan membiarkan mereka semua pergi. Semua properti grup Cui semuanya dijual dengan harga murah. Mendengar kata-kata ini, kedua manajer profesional itu tercengang. Apa yang mereka dengar? Pemilik keluarga sebenarnya ingin menjual seluruh grup Cui. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa keluarga Cui benar-benar putus asa. Bab 2023. Kemarin bagus, tapi hari ini, ternyata seperti ini. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Kepala keluarga. Seorang manajer profesional dengan cepat membujuk. Kita tidak harus seperti ini. Ini adalah fondasi keluarga Cui selama 1 abad. Apakah kamu benar-benar akan menjualnya seperti ini? Kehilangan fondasi ini, keluarga Cui, atau keluarga Cui. Dalam hal ini, keluarga Cui, yang merupakan raksasa super, akan langsung jatuh ke kelas 1, bahkan kelas 2 dan kelas 3. Kesenjangan ini terlalu besar. Silakan, lakukan saja apa yang saya katakan. Cui Jianhua berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu juga telah melihat beritanya. Sekarang situasinya sudah dekat. Kita harus membuat istirahat ketika kita melanggarnya. Dengan cara ini, kita juga bisa menghemat beberapa kerugian. Jika tidak, ketika masalah ini benar-benar difermentasi dan masalahnya diketahui semua orang, semua yang ada di grup Cui akan menjadi tidak berharga. Saya juga patah hati untuk membuat keputusan ini, tetapi tidak ada alternatif. Karena negara tidak dapat lagi menampung kami, maka saya hanya dapat mengumpulkan semua sumber daya dan membawanya ke luar negeri. Idenya sangat sederhana. Selama mereka punya uang, keluarga Cui dapat langsung pindah ke luar negeri, dan kemudian mencari peluang untuk kembali. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Cui jatuh begitu saja. Setelah pergi ke luar negeri, keluarga Cui mungkin menjadi lebih kuat. Setelah mendengar ini, dua manajer profesional saling memandang dan mata mereka berbinar pada saat yang sama. Mereka berpikir bahwa Cui Jianhua telah benar-benar menyerah. Tanpa diduga, inilah yang dipikirkan pemilik keluarga, dan dia ingin berkembang di luar negeri. Ya, dengan latar belakang keluarga Cui, Anda tidak bisa tinggal di negara lagi. Jika Anda pergi ke luar negeri, mungkin Anda bisa berkembang lebih baik. Ya, Patriark, kami tahu bagaimana melakukannya. Kedua manajer profesional itu mengangguk, siap untuk keluar dan mengikuti kata-kata Cui Jianhua. Sekarang waktu adalah uang, dan Anda tidak bisa menunggu opini publik terus bergejolak sebelum melakukan ini. Dalam hal ini, semuanya sudah terlambat. Penting untuk menjual semua barang grup Cui sesegera mungkin sebelum opini publik benar-benar difermentasi. Namun, pada saat ini, kamu tidak bisa masuk. Ini adalah keluarga Cui. Ini adalah domain pribadi. Harap tunggu di mana Anda berada. Saya akan masuk dan melapor ke patriark kami. Ada suara keras di luar. Suara-suara ini segera menarik perhatian Cui Jianhua dan dua manajer profesional. Setelah beberapa saat, ada langkah kaki yang berantakan.
Sekelompok orang menerobos dengan paksa. Bab 2024. Orang-orang ini, yang mengenakan jas dan sepatu kulit, mengenakan lencana identitas di dada mereka. Jika dilihat sekilas, mereka sebenarnya berasal dari Departemen Pengawasan Administrasi Negara. Tuan Cui Jianhua, kami adalah Departemen Pengawasan Administrasi Negara bagian. Kami telah menerima laporan bahwa Anda dicurigai menyuap pejabat senior negara bagian. Silakan ikut kami. Pria yang dikepalai itu menatap langsung ke Cui Jianhua dan berkata dengan sungguh-sungguh. Diduga suap, wajah Cui Jianhua berubah, dan dia secara tidak sadar membela. Saya tidak pernah. Karena itu, dia sepertinya memahami sesuatu dan menertawakan dirinya sendiri. Sangat sulit dipercaya bahwa itu tidak akan memberi kita cara untuk bertahan hidup. Sekarang keluarga Cui sedang mengalami perubahan, dan dalam situasi genting, keluarga Cui adalah satu-satunya yang bisa diajak bicara. Namun, begitu dia ditangkap, siapa yang akan menjadi direktur keluarga Cui? Dia tidak pernah menyuap kader tingkat tinggi, tetapi pihak lain mengatakannya secara harfiah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah untuk menangkapnya dengan tuduhan yang tidak perlu. Kemudian keluarga Cui akan dihancurkan sepenuhnya tanpa dia memimpin situasi keseluruhan. Tersebar. Serigala, harimau, dan macan tutul itu saling menatap, mereka tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik. Sepotong lemak seperti keluarga Cui akan menunjukkan taringnya kepada mereka. Selama Cui Jianhua ditangkap dan dimasukkan selama beberapa hari, maka keluarga Cui akan benar-benar dicabik-cabik oleh orang-orang itu dan kemudian ditelan. Dan Cui Jianhua juga tahu mengapa hal di atas harus buru-buru dibasmi. Tujuannya adalah untuk mencegah dia menjual properti keluarga Cui dan mengambil banyak uang untuk dikembangkan di luar negeri. Lagi pula, bahkan jika keluarga Cui hancur, tidak peduli siapa yang memakannya, dagingnya akan busuk di potnya sendiri. Patriark Cui, silakan ikut kami. Melihat Cui Jianhua tidak bergerak, pria yang dipimpin itu mendesak lagi. Tugasnya sangat sederhana, adalah membawa Cui Jianhua pergi. Adapun apakah Cui Jianhua menyuap orang lain, dia tidak peduli sama sekali. Kamu tidak bisa mengambil patriark. Wow! Penjaga keluarga Cui bergegas masuk, dan seseorang berteriak keras. Ya, jika kamu ingin mengambil patriark, aku meminta tinju kita dulu. Patriark, kamu pergi dulu, ini kita di belakang. Penjaga keluarga Cui ini masih sangat setia, dan mereka dapat melihat bahwa keluarga Cui tidak dapat kehilangan tulang punggung Cui Jianhua. Tuan Cui Jianhua, apakah Anda akan menolak? Pria yang berkepala dingin itu bertanya. Orang-orang berjas di belakangnya telah meletakkan tangan mereka di pinggang, di mana mereka memakai senjata. Melakukan tugas semacam ini sering menghadapi perlawanan yang kuat, demi keamanan, mereka semua bisa memakai senjata. Anda bahkan dapat menembak jika perlu. Kamu harus mengerti bahwa kamu tidak bisa melarikan diri. Pihak lain berbicara lagi dan mengingatkan Cui Jianhua. Cui Jianhua benar-benar ingin pergi, tetapi pengingat kalimat ini segera membuatnya bangun. Ya, karena orang-orang di atas bersikeras menghancurkan keluarga Cui, bagaimana mungkin mereka tidak mempertimbangkan alasan ini? Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, itu akan sia-sia. Pada akhirnya, Cui Jianhua dibawa pergi. Bab 2025. Keesokan harinya, setelah pasar saham dibuka, harga saham grup Cui anjlok dan jatuh ke batas dalam waktu singkat. Kemudian, Bursa Efek Hong Kong mengumumkan bahwa grup Cui dikeluarkan dari Bursa Efek Hong Kong. Akhirnya, serigala, harimau, dan macan tutul yang telah menonton untuk waktu yang lama, di antara mereka, kekuatan keluarga yang dipimpin oleh keluarga resmi, keluarga Li, dan Xiao Daomen bergegas maju, mencabik-cabik keluarga Cui, dan membaginya menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian. Anggota keluarga Cui lainnya semuanya pergi ke luar negeri dengan sedikit uang, adapun nasib Cui Jianhua tidak ada yang tahu. Sejauh ini, satu generasi raksasa super telah berakhir.
Li Dong tidak peduli tentang ini, dia sudah membawa Lin Yurou kembali ke Laut Cina Timur saat ini, dan kembali ke rumah. Bu, kami kembali. Li Dong memberi hormat, menggandeng tangan Lin Yurou ke halaman villa, dan meneriaki rumah itu. Setelah meninggalkan Donghai selama beberapa bulan, ketika dia kembali, Li Dong memiliki perasaan untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah suara itu jatuh, ada ledakan suara di dalam ruangan, dan kemudian sesosok berlari keluar darinya. Itu adalah Liu Jing. Dengan celemek di pinggang dan spatula di tangannya, dia jelas sedang memasak. Oh, kalian sudah kembali, cepat, masuk. Melihat Li Dong dan Lin Yurou, Liu Jing tiba-tiba tertawa dari telinga ke telinga, dan dengan cepat menyapa mereka untuk masuk. Segera setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor Lin Guodong. Jangan bekerja, Xiao Dong dan Yurou kembali, kamu kembali dengan cepat. Setelah menutup telepon, Liu Jing dengan cepat mengikuti Li Dong ke dalam rumah. Baunya sangat enak, Bu, apa yang kamu lakukan begitu lezat? Li Dong memasuki rumah, mengendus hidungnya, wajahnya mabuk dan asli. Aku belum makan makanan yang kamu masak selama beberapa bulan, aku sangat merindukannya. Mengetahui bahwa kamu akan kembali hari ini, aku secara khusus membuat kepala singa rebus favoritmu. Liu Jing tersenyum, lalu dia menatap Li Dong, dan meraih tangan Li Dong dengan tatapan sedih. Oh, kenapa kamu kalah banyak? Pasti sangat sulit di Kyoto, kan? Dengan itu, dia menatap Lin Yurou lagi. Kemudian, Liu Jing mengetahui bahwa Lin Yurou tidak kehilangan berat badan sama sekali, tetapi menjadi sedikit lebih gemuk. Jadi Liu Jing menatap, saya tidak tahu bagaimana mengurus orang sama sekali. Lihat kamu, kenapa kamu seorang istri? Jika kamu makan dan minum dengan baik, tidak peduli dengan suamimu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Lin Yurou tidak bisa tertawa atau menangis. Apa pentingnya bagiku? Hal-hal seperti itu bisa terjadi pada dirinya sendiri. Lin Yurou juga tidak bisa berkata-kata. Hah, siapa yang kau salahkan? Liu Jing mendengus, menepuk tangan Li Dong, dan berkata sambil tersenyum. Bab 2026. Tidak apa-apa, pulang saja. Ibu menyiapkan makanan untukmu setiap hari. Kamu akan menjadi gemuk dalam beberapa hari. Oke, kalau begitu aku akan memiliki selera yang bagus. Li Dong tersenyum otentik, dan meremas matanya ke arah Lin Yurou, menyebabkan Lin Yurou memutar matanya. Lin Yurou sangat kesal di hatinya. Sejak dia memperoleh sertifikat dengan Li Dong, dalam keluarga ini, dia tidak memiliki status sama sekali. Bahkan jika dia hamil sekarang, di mata Liu Jing, dia masih lebih mencintai Li Dong. Ini membuat Lin Yurou merasa bahwa Li Dong adalah putra kandungnya, dan dia mengambilnya. Yah, kalian pergi dan memberi hormat dan istirahat. Aku membakar sayuran di dalamnya, dan ayahmu akan segera kembali. Kalian berdua akan minum yang enak nanti. Liu Jing berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke dapur. Ketika Li Dong kembali dengan Lin Yurou, suasana hatinya sangat baik. Ketika dia berjalan ke dapur, dia tidak bisa menahan untuk menyenandungkan sedikit lagu. Li Dong mengambil salut dan menyimpannya. Dia membuka kamar dan menemukan bahwa ruangan itu berventilasi baik dan tidak ada debu di perabotan. Jelas, selama Li Dong dan Lin Yurou pergi, Liu Jing sering datang untuk membersihkan. Setelah meletakkan barang bawaannya, Li Dong pergi ke ruang tamu di lantai 1. Lin Yurou sudah berbaring di sofa menonton TV. Tak lama, makanan Liu Jing sudah siap, dan Lin Guodong kembali. Di atas meja, Lin Guodong mengeluarkan sebotol anggur, menuangkan segelas untuk dirinya dan Li Dong, dan berkata sambil tersenyum. Saya sudah membaca beritanya. Anda melakukan pekerjaan dengan baik di konferensi pengobatan tradisional dunia kali ini, dan Anda berjuang untuk wajah kami di China. Kakinya disembuhkan oleh Li Dong, dan dia tidak terkejut bahwa Li Dongneng menjadi kepala delegasi Tiongkok. Ini bukan kontribusi pribadi saya,
Ini adalah hasil dari upaya bersama semua orang. Li Dong tersenyum. Ketika aku kembali kali ini, aku tidak boleh keluar lagi, kan? Lin Guodong bertanya lagi. Dia dan Liu Jing tidak ingin Li Dong dan Lin Yurou meninggalkan rumah begitu lama. Lagi pula, tidak ada keinginan menjadi orang tua untuk menginginkan anak-anak Anda pergi dari sisi Anda. Grup Lin sekarang semakin besar, dan tidak ada kekurangan uang di rumah. Mereka masih berharap Li Dong dan Lin Yurou dapat tinggal di rumah untuk waktu yang lama. Sebaiknya tidak keluar untuk saat ini. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Tapi aku mungkin akan pergi ke Korea Selatan dalam waktu dekat. Mereka akan tahu tentang masalah ini cepat atau lambat, lebih baik memberitahu mereka terlebih dahulu sekarang. Pergi ke Korea. Lin Yurou dan Liu Jing menatap Li Dong dengan heran. Lin Yurou bertanya, apa yang akan kamu lakukan di Korea? Bab 2027. Pihak Korea ingin mengundang kami pengobatan Tiongkok Huaxia di sana untuk melakukan pertukaran medis dengan mereka. Dan mereka juga akan menantang kami untuk membuktikan bahwa pengobatan Korea lebih baik daripada pengobatan Tiongkok kami. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Jika tidak ada kecelakaan, Kementerian Kesehatan akan membiarkan saya menjadi kepala delegasi dan memimpin anggota delegasi untuk memerangi pengobatan Korea. Itu dia. Lin Guodong mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi dan menangkan kehormatan untuk negara kita. Biarkan orang Korea yang sombong itu tahu bahwa pengobatan Korea mereka hanyalah cabang kecil yang terpisah dari pengobatan Tiongkok kita. Tentu saja dia tidak bisa menolak hal semacam ini. Liu Jing juga mengangguk. Ini hal yang baik. Aku dengar orang Korea itu selalu menyebut barang-barang Huaxia kami sebagai milik mereka. Xiao Dong, pergi dan ajari mereka dengan keras. Mereka semua sangat bijaksana dalam menghadapi benar dan salah negara. Li Dong akan memenangkan kejayaan bagi negara, dan mereka sangat mendukung hal-hal seperti itu. Lin Yurou menatap Li Dong dengan sedih. Lalu berapa lama kamu akan pergi? Kapan kamu pergi? Terakhir kali Li Dong pergi ke Eropa untuk berpartisipasi dalam Kongres Dunia Pengobatan Tradisional, dia tinggal sendirian selama beberapa hari. Li Dong tidak kembali untuk waktu yang lama, dan dia ingin pergi lagi. Dia benar-benar enggan menanggung dia. Tidak jelas kapan tepatnya. Li Dong tersenyum dan berkata, dan aku hanya pergi ke sana selama beberapa hari. Sekarang kita semua ada di rumah. Bahkan jika aku tidak di rumah, bukankah tidak apa-apa untuk memiliki seorang ibu bersamamu? Jika Anda ingin mencari seseorang untuk dijadikan perusahaan, bagaimana kalau saya meminta Sen Yun untuk ikut dengan Anda? Mendengar ini, mata Lin Yurou tiba-tiba menyala. Oke, biarkan Sister Sen datang. Dengan Sen Yun sebagai perusahaan, dia tidak akan sendirian. Salah satu saudara perempuan terbaik Lin Yurou adalah Xiao Bai, tetapi Xiao Bai ingin bekerja di perusahaan, dan Chen Xiaodao kembali dengan Xiao Bai. Dalam beberapa hari terakhir, diperkirakan Chen Xiaodao akan pergi ke rumah Xiao Bai untuk mengunjungi orang tuanya, dan pasangan muda itu harus berkencan, jadi mereka tidak bisa bersama Lin Yurou sepanjang waktu. Saudari yang baik lainnya adalah Sen Yun. Dan dia bisa berbicara dengan Sen Yun dengan baik, dia sangat senang memiliki Sen Yun sebagai teman. Kalau begitu sudah beres, datang dan makan. Li Dong tersenyum dan memberi Lin Yurou sepotong daging. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Dong tidak peduli tentang apapun. Dia mengatur segalanya dan membiarkan orang lain melakukannya. Dan dia tidak kemana-mana, tinggal di sisi Lin Yurou, secara pribadi melindunginya dan melayaninya. Di mata Li Dong, tidak ada yang lebih penting dari Lin Yurou dan anak di perutnya. Orang lain melakukan banyak hal, tetapi Lin Yurou tidak selembut dan banyak bicara seperti Lin Yurou. Bab 2028. Mereka tahu betul bahwa proses mengikuti Li Dong tidak penting, yang penting menyelesaikan tugas yang diberikan Li Dong. Sekarang tata letak utara-selatan grup Lin di negara itu hampir selesai, dan sekarang siap untuk merencanakan memasuki dunia ketiga.
Yang disebut dunia ketiga berarti pergi ke negara-negara di sekitar China, seperti Asia Tenggara, Jepang, dan Korea Selatan. Dan Zhao Sanhe bertanggung jawab atas masalah ini. Dia awalnya menjaga Laut Cina Timur, tetapi sekarang Li Dong telah kembali, dan Lin Yurou untuk sementara waktu melepaskan semua urusan perusahaan. Li Dong memintanya untuk mengambil alih perusahaan lagi. Sudah waktunya untuk menggerakkan otot dan tulangmu. Sebagai tanggapan, Zhao Sanhe tersenyum. Omong-omong, sejak Li Dong menyatukan dunia bawah tanah Provinsi Tianxing, dia tidak melakukan apa-apa selama berhari-hari, dan dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Chen Xiaodao datang ke Laut Cina Timur setelah dia menceritakan masa lalu dengan Chen Xiaodao. Dia mulai membawa orang ke negara-negara itu. Jika grup Lin ingin mendapatkan pijakan di negara-negara itu, dukungan kekuatan dari dunia bawah tanah sangat diperlukan. Apa yang harus dilakukan Zhao Sanhe kali ini adalah mendapatkan pijakan di dunia bawah tanah negara-negara itu. Paling tidak, kita harus membuat jalan keluar. Zhao Sanhe saat ini sudah berada di puncak Grandmaster, dan ditambah dengan serigala yang dia bawa. Selama Grandmaster tidak mengambil tindakan, dia hampir bisa berjalan ke samping. Bahkan jika ada master hebat, dia tidak takut. Karena di belakangnya, ada Li Dong. Selain memimpin para serigala, Zhao Sanhe juga membawa beberapa elit bisnis dari grup Lin. Lagi pula, ketika Anda pergi ke sana, Anda harus menyelidiki pasar. Hal-hal ini dapat diserahkan kepada para elit. Tentu saja, dia tidak membawa banyak orang, setidaknya belum diperlukan. Pada akhirnya, Zhao Sanhe meninggalkan Laut Cina Timur dengan orang-orang, yang pertama pergi ke Asia Tenggara, sementara Li Dong tinggal di Laut Cina Timur. Sekarang dia hanya ingin bersama Lin Yurou dan tidak ingin pergi kemana-mana. Shen Yun tahu bahwa Lin Yurou telah kembali ke Laut Cina Timur, dan setelah mengetahui bahwa Lin Yurou sedang hamil, dia segera meletakkan pekerjaannya dan bergegas kembali. Dia takut Lin Yurou akan terlalu bosan untuk tinggal. Sebelum Zhao Sanhe pergi, dia mengirim banyak saudara untuk melindungi villa dan mencegah Lin Yurou meninggalkan pandangan mereka. Belum lagi, Li Dong telah membuat pengaturan sejak lama, dan kepala besar serta pelatih hewan itu diam-diam melindungi Lin Yurou. Tapi Li Dong masih menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya semua orang, dia juga tidak khawatir ada orang yang akan dirugikan oleh Lin Yurou. Dia tidak bersalah dan ingin berada di sisi Lin Yurou, saat Lin Yurou sangat membutuhkan kehadirannya. Kehidupan Li Dong menjadi biasa, seperti manusia biasa. Dalam kesehariannya, dia selalu berada di sisi Lin Yurou, seperti ekor kecil, membuat Lin Yurou tercengang. Apakah kamu mengikuti toilet? Tanahnya licin, aku khawatir kamu melakukannya secara tidak sengaja. Li Dong tampak serius dan jujur. Di pagi hari, ketika Lin Yurou bangun dan membuka matanya, dia bisa melihat Li Dong duduk di sisi tempat tidur, menatap dirinya sendiri dengan lembut. Beberapa kali dia ingin mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh perutnya, tapi dia tidak melakukannya. Berani. Dia tampak geli. Bab 2029. Untuk sarapan, keluarga memiliki segalanya. Dengan seorang wanita tua yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi memasak, Lin Yurou tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dimakan. Berjalan-jalan setelah makan malam, menonton TV sebentar, makan buah, dan mendengarkan musik. Li Dong siap untuk pendidikan prenatal. Terkadang Lin Yurou ingin mengambil pekerjaan dan melakukan sedikit, namun Li Dong tidak mengizinkannya. Bahkan ponsel pun disita olehnya. Jangan khawatir, grup Lin telah tumbuh sepenuhnya sekarang, dan itu tidak akan runtuh seketika karena kehadiranmu. Li Dong tampak tak berdaya dan otentik. Kamu harus mempercayai Sanhe dan menyerahkan pekerjaan membuka pasar asing kepadanya. Sama sekali tidak ada masalah. Dia adalah rubah tua dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada kamu. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Adapun perusahaan, kamu tidak perlu khawatir memiliki ayah di sini. Tentu saja aku percaya mereka.
Lin Yuro menjulurkan lidahnya, imut dan lucu. Tapi saya ingin terlibat dan bekerja keras dengan mereka. Kalau begitu tanyakan, apakah mereka bersedia membiarkanmu berpartisipasi sekarang? Li Dong tidak sopan dan jujur. Tak perlu dikatakan, Lin Yuro bahkan tidak dapat melihat informasi perusahaan sekarang, dan benar-benar kosong. Dia menelepon Xiao Bai dan bertanya tentang kemajuan suatu proyek, tetapi gadis itu berani menutup teleponnya secara langsung. Aku sangat berani. Faktanya, grup Lin bekerja dengan sangat baik. Lin Yuro tidak terlibat dalam pekerjaan itu, pada kenyataannya, Li Dong yang mengendalikan segalanya. Hanya saja dia tidak sepribadi Lin Yuro. Dia hanya perlu membuat penilaian, membuat keputusan, dan hal-hal lain akan dilakukan oleh orang-orang profesional, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Baiklah kalau begitu. Dalam keputusasaan, Lin Yuro harus membuka buku cerita anak-anak bergambar. Jadi, cerita apa yang kamu ceritakan padanya hari ini? Bagus untuk menceritakan kisah sang putri dan pangeran. Li Dong tersenyum dan berkata, dahulu kala, ada seorang putri, namanya Lin Yuro, dan ada seorang pangeran tampan bernama Li Dong. Engah, Lin Yuro tidak bisa menahannya, dan tiba-tiba tertawa. Hei, bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku bukan seorang putri. Li Dong memandang Lin Yuro dengan sungguh-sungguh, sangat penuh kasih sayang dan otentik. Tidak, di hatiku, kamu adalah putriku. Mendengar ini, Lin Yuro tercengang. Bab 2030. Dia telah mendengar banyak kata-kata cinta yang menyentuh, tapi dia masih tergerak oleh mulut Li Dong. Dia mengangguk, sama-sama mesra. Yah, kamu juga pangeranku. Pasangan itu mengatupkan jari mereka, dan keduanya merasa bahwa mereka adalah orang yang paling bahagia di dunia. Beberapa hari kemudian, kehidupan kecil Li Dong yang tenang akhirnya dihancurkan oleh orang lain. Pada hari itu, Li Dong dan Lin Yuro sedang berjemur di bawah sinar matahari, dan dua mobil melaju ke pintu rumah. Mobil berhenti, dan kemudian beberapa orang keluar dari mobil. Beberapa orang ini sebenarnya adalah kenalan besar. Pemimpin di antara mereka adalah Zhou Hua dari Dokter Hantu, diikuti oleh Zhou Xing, Tang Yu dan lainnya. Selain itu, ada dua ahli dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing, dua orang ini juga kenalan dengan Li Dong. Salah satunya adalah Dai Kuan, dan yang lainnya adalah Zhang Min. Ketika Li Dong pergi ke Kyoto untuk menghadiri kuliah forum, dia bersama mereka. Selain itu, Li Dong ingin mengadakan pelatihan pengobatan Tiongkok, dan dia juga mendelegasikan masalah ini kepada mereka. Mengapa kamu di sini? Li Dong menyambutnya dengan tatapan terkejut. Kamu sangat malu untuk mengatakan bahwa jika kami tidak datang, kamu akan benar-benar melupakan pelatihan pengobatan Tiongkok. Dai Kuan tersenyum dan berkata, tidak, wakil ketua sekte Zhou datang hari ini dan membicarakan masalah ini. Aku akan membawa mereka untuk menemukanmu. Tempat tinggal Li Dong bukanlah rahasia, mereka hanya perlu menanyakannya. Bagaimana aku bisa lupa? Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat pelatihan pengobatan Tiongkok, dan dia benar-benar ingin mewariskan keterampilan medisnya. Di antara mereka, jarum tai yang paling penting disertakan. Sekarang di seluruh dunia, dia mungkin satu-satunya yang tahu teknik akupuntur ini, dan itu harus diteruskan. Li Dong tidak memiliki ide sedikit pun untuk menyembunyikan dirinya. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat keterampilan medis, mereka juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Hanya dengan mewariskan hal-hal yang ditinggalkan oleh nenek moyang ini kepada generasi mendatang, pengobatan Tiongkok dapat menjadi lebih sejahtera. Awalnya, dia berpikir untuk melakukan ini lagi dalam beberapa saat, karena Zhou Hua dan yang lainnya telah datang ke sini, maka Li Dong hanya dapat mengakhiri hari-hari tenangnya dan melakukannya. Semua orang tidak berdiri di luar, masuk dan duduk untuk minum teh. Lin Yuro tersenyum dan menyapa semua orang. Dia pergi ke undian terakhir kali,
jadi dia juga bertemu Zhou Hua dan yang lainnya, tanpa pengenalan Li Dong. Atas sapaan Lin Yurou, Zhou Hua dan yang lainnya memasuki ruangan. Liu Jing pergi keluar untuk membeli bahan makanan, jadi dia tidak ada di rumah. Zhou Hua dan yang lainnya duduk di sofa di ruang tamu. Lin Yurou dengan cerdik pergi membuat teh untuk semua orang, dan Li Dong duduk di seberang semua orang. Bab 2031. Dia memandang Dai Kuan dan Zhang Min dan bertanya sambil tersenyum. Sudah lama sejak kamu kembali dari Kyoto, bagaimana persiapanmu? Dai Kuan tahu bahwa Li Dong bertanya tentang persiapan pelatihan pengobatan Tiongkok. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Semuanya sudah siap. Kami menyiapkan ruang konferensi di Rumah Sakit Rakyat Donghai untuk digunakan di ruang kelas. Selama waktu ini, banyak dokter datang ke Donghai dari seluruh negeri. Kami memilih beberapa pemimpin medis muda. Sebagai siswa angkatan pertama Anda. Sekarang, aku menunggumu untuk mengajar di masa lalu. Alasan mengapa saya memilih untuk tinggal di Laut Cina Timur tentu saja untuk kenyamanan Li Dong. Lagi pula, Anda tidak bisa membiarkan Li Dong bolak-balik antara ibu kota provinsi dan Laut Cina Timur, bukan? Li Dong mengangguk, baiklah, kalau begitu kamu kembali dan beritahu saya bahwa semua siswa akan berkumpul besok pagi jam 9, dan saya akan memberikan kuliah. Setelah mendengar ini, ekspresi kegembiraan dan kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah semua orang. Terutama anak muda seperti Tang Yu bahkan lebih bersemangat. Bahkan Zhou Hua tidak bisa tidak menantikannya. Anda tahu, apa yang diajarkan Li Dong bukanlah obat biasa, dan mengandung Tai Shenzhen. Selama menjadi praktisi pengobatan Tiongkok, saya percaya tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Bahkan Zhou Hua sangat tertarik dengan Tai Shenzhen. Jarum Guimen 13 dari Guimen memang kuat, tetapi dibandingkan dengan jarum Tai Shen, mereka masih lebih buruk. Jika dia atau Zhou Xing dapat mempelajari teknik akupuntur ini, dokter hantu akan menjadi lebih kuat. Kemudian, Lin Yurou menyajikan teh panas tanpa berpartisipasi dalam percakapan Li Dong, dan naik ke atas dengan sadar. Dia tahu betul bahwa apa yang dibicarakan Li Dong dan yang lainnya terkait dengan profesi pengobatan Tiongkok, tetapi dia tidak mengerti dan tidak bisa membantu banyak. Lebih baik tidak mengganggu. Setelah mengobrol dengan semua orang sebentar, Dai Kuan dan yang lainnya bangkit dan pergi. Tujuan kedatangan mereka telah tercapai, dan sekarang mereka akan kembali untuk bersiap bekerja dan menunggu Li Dong untuk mengajar kelas besok. Ketika mereka pergi, Lin Yurou berjalan ke bawah. Apakah mereka pergi? Yah, ayo pergi. Li Dong menjawab, sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini sekarang, karena dia ingin berada di sisi Lin Yurou. Tapi rencananya tidak akan pernah mengikuti perubahan. Kalau begitu, apakah kamu akan pergi besok? Lin Yurou bertanya. Lin Yurou mendengar apa yang dikatakan Li Dong kepada mereka barusan. Ya, aku akan mengajari mereka keterampilan medis besok. Li Dong tampak tak berdaya dan otentik. Dengan cara ini, aku tidak bisa berada di sisimu. Itu tidak masalah. Bab 2032. Lin Yurou tersenyum dan berkata, kamu bisa melakukan bisnismu. Selain itu, jika aku bosan, biarkan Sister Shen datang dan menemaniku. Lin Yurou tahu bahwa apa yang akan dilakukan Li Dong sangat penting, dan itu terkait dengan naik turunnya industri pengobatan Tiongkok. Oleh karena itu, bahkan jika Li Dong tidak punya waktu untuk menemaninya, dia tidak akan mengeluh sama sekali. Dia membuat perbedaan yang jelas antara yang benar besar dan yang salah besar. Selain itu, Li Dong hanya pergi mengajar pada siang hari, dan dia akan kembali pada malam hari. Dengan cara ini, itu tidak terlalu penting. Hari berikutnya, sekitar pukul 8 pagi, setelah Li Dong sarapan, dia langsung pergi ke Rumah Sakit Rakyat Donghai.
Setelah memarkir mobil, Li Dong menelepon Dai Kuan. Baik Dai Kuan dan Zhang Min adalah ahli veteran di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing. Ketika mereka datang ke Donghai kali ini, mereka untuk sementara tinggal di Rumah Sakit Rakyat Donghai. Dia tahu bahwa Li Dong akan datang, dan berkata dia akan pergi menemui Li Dong sekarang. Tapi Li Dong menolak. Setelah Li Dong bertanya sebentar di mana ruang pertemuan itu, dia pergi mencarinya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi Li Dong untuk menemukan ruang konferensi tempat dia akan mengajar. Pada titik ini, sudah ada banyak orang yang duduk di dalam, dan sekilas, setidaknya ada 200 orang. Orang-orang ini semuanya adalah anak muda, mulai dari usia 20 hingga 30 tahun, termasuk pria dan wanita. Mereka berada dalam kelompok 2 orang, semua tertawa dan mengatakan sesuatu. Alasan orang-orang ini begitu muda adalah permintaan Li Dong. Karena keterampilan medis dan konsep medis yang ingin dia ajarkan jauh melebihi praktisi pengobatan Tiongkok kuno, dan dia juga perlu mengajar Tai Shenzhen, yang membutuhkan mesin Qi untuk melakukannya. Sangat sulit bagi orang tua untuk mempraktekkan ventilator, sedangkan orang yang lebih muda lebih mungkin untuk mempraktekkan ventilator. Li Dong melirik sekilas dan menemukan bahwa Zhou Xing dan Tang Yu juga ada di sini, tetapi bukannya duduk di barisan depan, mereka duduk di barisan belakang. Mereka sepertinya merasakan tatapan Li Dong dan melihat ke arahnya, dan kemudian Tang Yu tampak terkejut. Tang Yu ingin berdiri dan menyapa Li Dong, tetapi Li Dong melambaikan tangannya ke arahnya, memberi isyarat agar dia tidak sombong. Setelah melihat ini, Tang Yu dan Zhou Xing saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan Li Dong, tetapi mereka masih dengan jujur berasumsi bahwa mereka belum melihat Li Dong. Li Dong berjalan dengan tenang, dan tidak menarik perhatian banyak orang. Hanya beberapa gadis yang melihat Li Dong, dan mata mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Lagi pula, dalam hal penampilan dan temperamen, Li Dong adalah salah satu pria papan atas. Dia sangat tampan. Tentu saja, hanya beberapa gadis yang seperti ini, yang lain hanya menatapnya dan kemudian mengalihkan pandangan mereka. Orang-orang di sini semuanya adalah anak muda di bidang pengobatan Tiongkok, dan sebagian besar dari mereka baru saja lulus dari sekolah kedokteran. Untuk Li Dong, mereka tidak tahu terlalu banyak, dan mereka tidak sengaja mengingat penampilan Li Dong. Mereka datang ke sini, diatur oleh para tetua dalam keluarga, hanya mengetahui bahwa mereka datang ke sini untuk belajar Tai Shenzhen. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mengira bahwa guru yang mengajar mereka adalah Li Dong. Bab 2033. Karena ini kurang dari jam 9, Li Dong langsung menuju kursi kosong di baris pertama dan duduk. Duduk di sebelahnya, seorang gadis bertopi runcing. Rambut hitam panjangnya tersampir lembut di bahunya, dan pipinya halus dan indah. Bola matanya gelap dan cerah, matanya sangat melengkung, dan bulu matanya ramping. Wajahnya terlihat sangat halus, seperti boneka porselen. Dia memiliki kulit yang cerah, sosok yang ramping, dan penampilan serta temperamennya saja lebih cantik daripada banyak bintang di TV. Tentu saja, tampilan dan temperamen seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yurou. Oleh karena itu, dalam pikiran Li Dong, gadis ini tidak berbeda dengan orang biasa. Dia mengenakan hoodie merah, tubuhnya sedikit bersandar, earphone di telinganya, dan dia mendengarkan musik dengan ekspresi mabuk. Menyadari bahwa seseorang sedang duduk di sebelahnya, dia mau tidak mau melepas earphone dan bertanya, "Dari mana kamu berasal? Sekolah kedokteran mana yang lulus? Apakah kamu datang untuk belajar Tai Shenzhen juga?" 3 pertanyaan berturut-turut. Li Dong tersenyum dan berkata, "Saya penduduk asli Donghai. Saya tidak lulus dari sekolah kedokteran. Keterampilan medis saya diturunkan dari orang tua saya.
Keterampilan medisnya diajarkan oleh tuannya, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Adapun pertanyaan terakhir, dia tidak menjawab. Senyum Li Dong sangat indah, memberi orang perasaan yang sangat cerah dan tampan. Mata gadis itu sedikit bersinar, dan kesan pertamanya tentang Li Dong sangat bagus. Dia juga tersenyum, matanya yang bulat besar melengkung seperti bulan sabit. Halo, nama saya Zhou Qian, dari Kyoto, Anda bisa memanggil saya Xiao Qian. Dia mengulurkan tangannya ke Li Dong dengan murah hati. Li Dong tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Halo, Li Dong tidak memperkenalkan namanya, dan gadis bernama Zhou Qian tidak peduli. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Saya mendengar bahwa kali ini, orang yang mengajari kami Tai Shenzhen adalah seorang dokter Tiongkok yang sangat kuat. Bahkan Tuan Tang Liren tua di lingkaran pengobatan Tiongkok kami mengatakan bahwa keterampilan medisnya tidak sebaik dia, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Ya, Li Dong tersenyum dan berkata, karena ada rumor seperti itu pasti benar. Bukannya dia membual tentang keterampilan medis, seluruh China, dan bahkan seluruh dunia, dalam hal keterampilan medis, Li Dong benar-benar tidak takut pada siapapun. Meski masih muda, keterampilan medisnya sudah berada di level teratas di dunia. Sama seperti nilai kekuatannya. Aku tidak begitu percaya. Zhou Qian mendengus. Itu Tuan Tang Liren yang lama, Taisan Beidou dari pengobatan Tiongkok, lelaki tua yang sangat saya kagumi. Saya tidak percaya bahwa orang yang mengetahui jarum ajaib Tai dapat melampaui keterampilan medis Tuan Tang. Bab 2034. Sebagai tanggapan, Li Dong hanya tersenyum dan tidak membantah. Sekarang aku semakin penasaran. Mata Zhou Qian bersinar dengan antisipasi. Bahkan jika dia tidak sekuat Tuan Tang Liren, tetapi dia membawa jarum ilahi Tai. Aku benar-benar ingin tahu orang seperti apa dia dan seperti apa dia. Kau tidak mengenalnya? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak menonton berita? Saya mendengar bahwa kali ini dia memimpin tim untuk berpartisipasi dalam konferensi pengobatan tradisional dunia dan memenangkan kemuliaan bagi negara. Faktanya, selama dia memperhatikan pertanyaan online, dia akan tahu bahwa Li Dong yang duduk di sebelahnya adalah orang yang ingin dia temui. Saya tidak terlalu menyukai internet, dan selama ini saya tidak memperhatikannya. Zhou Qian menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk melihat apakah dia sebaik yang dikatakan semua orang. Jika tidak berhasil, saya akan segera pergi. Kamu tidak bisa begitu percaya padanya. Li Dong bertanya sambil tersenyum. Anda harus tahu bahwa dia mengadakan pelatihan pengobatan Cina ini karena dukungan dari Menteri Kesehatan. Berapa banyak kuas yang harus dia miliki? Itu belum tentu benar. Zhou Qian menggelengkan kepalanya. Sebelumnya sekolah kami memiliki guru yang ahli digali kembali dari luar negeri, dan diundang oleh Wakil Menteri Kementerian Kesehatan. Tetapi kemudian kami menemukan bahwa levelnya sangat rata-rata, dan akhirnya kami mengusirnya. Petik 2. Selain itu, saya telah mengikuti banyak yang disebut kursus ahli. Para ahli itu tampaknya terkenal, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki keterampilan sama sekali. Reputasi mereka semua dibuat oleh spekulasi. Dia tampak kecewa. Benar-benar seburuk itu? Li Dong bertanya. Seharusnya tidak terlalu buruk jika bisa disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Ini lebih dari buruk, tidak sedap dipandang. Saya tidak tahu bahwa itu keluar dari jurang di luar negeri. Kami tidak dapat menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Saat itu, salah satu teman sekelas kami menderita radang usus buntu akut. Hidup saya hilang. Orang-orang seperti itu berani mengajar orang lain. Mata Li Dong melebar. Ini terkait. Zhou Qian melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia melakukan tindakan ini, sangat cantik dan imut. Jangan khawatir, guru yang mengajarimu kali ini pasti tidak akan memiliki masalah seperti itu. Li Dong tersenyum. Dia masih tahu kemampuannya sendiri. Mengajar para dokter muda China ini,
Li Dong masih sangat percaya diri. Sulit untuk mengatakannya. Zhou Qian menggelengkan kepalanya. Bab 2035. Kemudian tatapan kerinduan yang lain. Namun, saya harap dia benar-benar sebaik rumor, dan yang terbaik adalah menjadi muda dan tampan. Girls, tentu saja aku suka laki-laki tampan. Sama seperti Li Dong di depannya. Jika bukan karena penampilan tampan Li Dong, dia mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Li Dong. Mimpimu akan menjadi kenyataan. Li Dong tersenyum. Zhou Qian tersenyum sedikit dan hendak menanyakan nama Li Dong, dia masih memiliki kesan yang baik tentang pria ini. Jika memungkinkan, dikembangkan lebih lanjut, dan bahkan berkembang menjadi pacar, atau pasangan hidup, dia masih cukup bahagia. Namun, dia belum berbicara, Li Dong telah mengeluarkan telepon dan melihatnya, lalu berdiri. Tindakan Li Dong langsung menarik perhatian banyak orang. Segera setelah itu, di bawah mata semua orang, Li Dong berjalan langsung ke posisi kuliah, menghadap hadirin, dan berkata dengan ringan. Namaku Li Dong. Mulai sekarang, aku akan menjadi gurumu. Selama ini, aku akan melatihmu dalam pengobatan Tiongkok. Penonton terdiam. Semua orang belum bangun dari adegan ini. Diam. Keheningan yang mematikan. Masih kalimat yang sama, dokter muda Cina ini, hanya beberapa orang yang tahu Li Dong dan yang lainnya tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa ada keturunan Tai Shenzhen yang akan mengajari mereka keterampilan medis, tetapi semua orang tidak menyangka bahwa orang ini akan begitu muda. Kamu masih terlihat sangat tampan. Tergantung pada usia, banyak orang yang hadir bahkan jauh lebih tua dari Li Dong. Hei, sobat, aku bilang kamu tidak bercanda. Di antara penonton, seorang pria dengan pakaian Nike berteriak kepada Li Dong. Aku tidak bercanda denganmu. Li Dong mengetukkan jarinya di atas meja podium dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kamu melakukan kesalahan? Kamu adalah pewaris Tai Shenzhen. Begitu muda, siapa yang akan percaya? Aku bilang kamu cepat turun. Jangan terbuka dengan kami, atau aku tidak bisa membiarkanmu. Seorang pria pendek yang tampak seperti berusia 30-an benar-benar jujur. Mereka tidak percaya bahwa Li Dong adalah keturunan dari Tai Divine Needle. Pergi sekarang, jangan memoles kehadiranmu di sana. Seorang pria dalam setelan kasual tersenyum arogan. Dia bahkan lebih tidak bermoral, dan bahkan memeluk gadis di sebelahnya. Keduanya terlihat sangat mesra, dan dia ingin menanggalkan pakaian satu sama lain di sini. Pakaian pria ini merek Armani, jika dia mampu membeli pakaian seperti itu, kondisi di rumah harus baik. Bab 2036. Faktanya, 200-an orang yang hadir seharusnya tidak buruk di rumah. Karena mereka semua adalah murid atau generasi muda dari kelompok orang teratas dalam industri pengobatan Tiongkok. Untuk kali ini, tetua mereka menghabiskan banyak upaya untuk membiarkan mereka duduk di sini. Aku akan mengatakannya lagi, kali ini aku yang mengajarimu keterampilan medis dan Tai Shenzhen. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Juga, bukankah orang tuamu mengajarimu cara menghormati guru? Aku tidak peduli apa hubunganmu di bawah, tetapi di kelasku, tolong jangan berpelukan. Jika kamu benar-benar cemas, kamu bisa keluar dan kembali setelah menyelesaikannya. Juga, jika Anda tidak percaya identitas saya, Anda dapat memeriksanya secara online sekarang. Seharusnya ada pengantar tentang saya. Ketika kata ini jatuh, pria berjas itu menjadi marah. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari berita tentang Li Dong. Ketika mereka melihat berita terbaru, pandangan mereka pada Li Dong benar-benar berubah. Apa konsep bisa memimpin delegasi domestik dalam pertempuran besar di Eropa dan menyembuhkan pendarahan otak? Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan medis Li Dong sangat kuat. Pendarahan otak. Bahkan para ahli top di bidang penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular di barat tidak dapat menjamin bahwa penyakit itu akan sembuh.
Namun, itu diselesaikan oleh Li Dong dengan beberapa jarum perak. Itu berantakan. Selain itu, pihak lain masih membawa jarum ajaib Tai, jadi tampaknya sangat baik membiarkan keberadaan seperti itu mengajari diri sendiri keterampilan medis. Sebagian besar orang segera mengenali Li Dong. Tidak peduli apa bidang atau tempat Anda berada, selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat dikenali. Zhou Qian, gadis yang baru saja berbicara dengan Li Dong, mau tidak mau mengeluarkan ponselnya untuk mencari berita Li Dong. Seperti orang lain, tatapannya pada Li Dong juga berubah. Ternyata orang itu memang luar biasa. Tidak heran ayahnya menggunakan hubungan yang begitu besar dan mengirim dirinya sendiri. Semua ini sangat berharga. Zhou Qian mulai menantikannya. Saya harap Li Dong dapat mengajari mereka keterampilan medis yang lebih maju. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika kamu adalah keturunan jarum ilahi Tai itu, mengapa kamu peduli padaku? Pria berjas itu tidak tahu perubahan hati semua orang. Pada saat ini, dia menunjuk Li Dong dan berteriak dengan marah. Saya Li Dong, dan sekarang saya adalah guru Anda. Tentu saja, sekarang saya pikir Anda tidak pantas menjadi murid saya. Li Dong berkata dengan dingin. Dia tidak menempatkan orang-orang ini di matanya sama sekali. Haha, kan. Lalu apakah kamu layak menjadi guru kami? Pria berjas mencibir, kita semua di sini adalah siswa dari sekolah kedokteran terbaik di seluruh negeri. Banyak dari mereka telah menjadi dokter yang hadir. Jika Anda ingin mengajari kami, lihat dulu apa yang Anda miliki. Bab 2037. Pertama-tama, saya ingin Anda menemukan fakta. Li Dong melihat sekeliling penonton dan berkata dengan suara yang dalam. Pelatihan ini dilakukan oleh saya, artinya, selama saya mengucapkan sepatah kata pun, saya bisa meledakkan Anda. Kedua, aku tidak membutuhkanmu untuk mengevaluasi keterampilan medisku. Aku tidak pantas mengajarimu. Jika kamu mengatakannya, itu masih sama. Jika kamu tidak puas, kamu bisa keluar sekarang. Hah, aku pikir kamu takut. Pria berjas itu mencibir dengan arogan. Jika Anda memiliki bakat nyata untuk belajar, maka tunjukkan kepada semua orang. Li Dong menatapnya dan menyipitkan matanya. Lalu bagaimana kamu ingin aku menunjukkannya? Pria berjas ini membuatnya sangat menyebalkan. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi dokter yang baik? Keterampilan medisnya sendiri tidak begitu murah. Untuk orang-orang seperti ini, Li Dong berpikir dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilan medisnya sendiri. Yah, Anda dapat mendiagnosis saya dan melihat apa yang salah dengan saya. Pria berjas mencibir. Ada banyak penyakit tersembunyi di tubuhnya, dan bahkan seorang dokter yang sangat canggih pun mungkin tidak dapat mendiagnosis denyut nadinya. Dia tidak percaya, yang disebut keturunan jarum ilahi Tai ini, keterampilan medisnya akan sangat kuat. Tanpa diagnosis, saya bisa tahu sekilas. Li Dong melihat ke pihak lain beberapa kali dan berkata dengan ringan, lihat pinggang dan lututmu, 5 marah dan panas. Pusing, tinnitus, penurunan berat badan. Dengan itu, dia berhenti dan sampai pada suatu kesimpulan. Kamu, kekurangan yin ginjal. Wow, ketika kata-kata itu jatuh, para penonton tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang berpikir bahwa Li Dong akan menunjukkan penyakit tersembunyi dari pihak lain tanpa belas kasihan. Kamu kentut, kamu. Wajah pria berjas itu berubah, dan dia menunjuk Li Dong dan mengutuk. Kenapa? Beraninya kamu mengatakan bahwa diagnosisku salah? Li Dong bertanya sambil mencibir. Li Dong tidak akan memberi mereka wajah yang baik untuk orang-orang seperti itu yang berani menentang guru. Anda, pria berjas itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pacar di sampingnya menatap Li Dong dengan ekspresi terkejut, yang sepenuhnya mengungkapkan kebenaran. Li Dong mengabaikannya, wajahnya dengan tegas mengamati penonton. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal atau latar belakang apa yang Anda miliki di rumah. Selama Anda datang ke kelas saya, Anda harus mendengarkan saya.
Bab 2038. Berpikir bahwa aku terlalu muda untuk menjadi gurumu, jadi aku bisa keluar sekarang. Mereka yang berpikir saya tidak mampu keterampilan medis dan tidak memenuhi syarat untuk mengajar Anda juga bisa keluar. Jika kamu tidak mematuhi disiplin kelas, biarkan aku keluar. Berpelukan di kelas, keluar dariku. Mereka yang tidak belajar dengan serius, berpikir bahwa pengobatan Tiongkok tidak berguna, ketika seorang biksu mencapai waktu suatu hari, keluar saja dari sini. Suaranya bergema di seluruh ruang konferensi. Namun, tidak ada yang berani membantah. Terutama Tang Yu dan Zhou Xing hampir tidak bisa menahan tawa saat mereka melihat pria berjas mengempis. Yang lain tidak mengenal Li Dong, mereka sangat tahu. Orang yang bahkan tidak memperhatikan wakil menteri kesehatan, takut dengan anak-anak muda ini. Aku di sini untuk mengajarimu obat secara gratis, aku tidak berutang padamu, sebaliknya, kamu berutang padaku. Jika kamu berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan ketika kamu masih di sekolah kedokteran, dan merasa bahwa aku harus menghormatimu, maka aku minta maaf, itu tidak mungkin. Jika kamu ingin menjadi muridku dan mendapatkan persetujuanku, kamu masih jauh. Jika kamu tidak puas denganku, kamu tidak perlu datang lagi. Beberapa orang tetap ingin datang. Saya telah menghabiskan lebih dari 10 tahun dalam keterampilan medis saya, dan saya telah mempelajarinya sedikit demi sedikit. Saya hanya mengajarkannya kepada siswa yang mencintai pengobatan Tiongkok dan dapat menghormati saya dan orang bijak ilmu kedokteran. Li Dong berdiri merendahkan di podium, matanya tajam dan arogan. Dia menunjuk ke lebih dari 200 orang di bawah, sepenuhnya dan otentik. Saya tidak akan membujuk Anda untuk belajar seperti guru Anda sebelumnya, dan meminta Anda untuk belajar, karena keterampilan medis saya tidak semurah itu. Wow, kata-kata Li Dong jatuh, dan penonton tiba-tiba bertepuk tangan. Mata para pria itu terlihat panik, dan mereka ingin melampiaskan kegembiraan mereka dengan berteriak beberapa kali. Para wanita memandang Li Dong dengan kagum, mereka hanya merasa bahwa Li Dong sangat tampan saat ini. Termasuk Zhou Qian, pesona kepribadian Li Dong yang terpancar saat ini menaklukkannya. Apa itu mendominasi? Ini adalah. Apa itu pria? Ini adalah. Pria arogan seperti itu, mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, keterampilan medisnya pasti lebih baik dari yang dia kira. Kalau tidak, dari mana dia berasal? Pada saat ini, sekelompok orang berdiri di luar ruang pertemuan. Orang-orang ini semua setengah baya. Di antara mereka, Zhou Hua, Dai Quan, Zhang Min, Del termasuk yang mengesankan. Selain itu, Direktur Rumah Sakit Rakyat Donghai dan Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing juga ada dalam daftar. Mereka menatap Li Dong dengan tenang, mendengarkan kata-kata Li Dong, mengangguk dan tidak merahasiakan apresiasi di mata mereka. Pengobatan Tiongkok hari ini, yang telah diturunkan selama ribuan tahun, sekarang dalam bahaya selama 100 tahun. Untungnya, sekarang ada Li Dong. Dengan dia, siapa yang berani mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok telah jatuh, dan siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada hari untuk kebangkitan pengobatan Tiongkok? Selama Li Dong hadir, kebangkitan pengobatan Tiongkok di masa depan akan menjadi sebuah kepastian. Bab 2039. Dalam hal ini, dapat dilihat dari menghadiri Kongres Dunia Pengobatan Tradisional kali ini bahwa Li Dong adalah yang terbaik dalam karakter dan kekuatan. Dia pasti bisa memimpin pengobatan Tiongkok, bergegas keluar dari Tiongkok, ke dunia, dan akhirnya, menyapu dunia. Kata-kata yang ditegur Li Dong barusan, di telinga Zhou Hua, melayang dan bergema seperti guntur di telinga mereka. Kalimat keterampilan medis saya tidak begitu murah, itu lebih seperti pisau tajam, pisau menusuk tempat yang paling rentan di hati saya. Pada saat ini, mereka hanya merasa hati sanubari mereka sedikit gemetar. Seperti angin sepoi-sepoi meniup wilau sungai, seperti ikan mas perak melompat keluar dari air, seperti alat musik Sansekerta. Faktanya,
Lidong telah menemukan Zhou Hua di luar ruang pertemuan sejak lama. Dia tersenyum pada Zhou Hua dan yang lainnya, lalu menatap penonton. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk memilih, dan itu satu-satunya kesempatan. Jika kamu tidak ingin datang dan mendengarkan ceramah saya, kamu bisa keluar sekarang, tetapi selama kamu keluar dari sini dan ingin kembali lagi nanti, itu akan sulit. Semua orang duduk dengan tenang, tidak ada yang berdiri. Pria berjas itu berdiri, melihat sekeliling penonton dan berteriak, "Ada yang mau main keluar? Malam ini pelayanan satu atap, aku akan mentraktirmu." Kata-kata itu jatuh, tetapi tidak menjawabnya, semua orang menatapnya dengan dingin. Pria berjas itu menyadari bahwa dia telah diasingkan oleh semua orang. Dia tersenyum cemberut, mengulurkan tangannya untuk menarik pacarnya, tetapi dengan dingin berkata kepada Lidong, kamu baik, kita baru mulai sekarang, kamu tunggu aku." Lidong tidak repot-repot berbicara dengannya, berjalan mendekat dan membuka pintu ruang konferensi. Dia bahkan tidak ingin melihat keberadaan seperti semut ini. Bersaing dengan orang seperti ini hanya akan menurunkan identitasnya. "Aku tidak pergi. Aku ingin belajar jarum ajaib Tai, pergi sendiri." Pacar pria berjas itu mengibaskan tangannya dengan tatapan tidak senang, dan tidak mengikutinya sama sekali. "Brengsek, kamu juga menunggu." Ketika dia ditolak oleh wanitanya sendiri di depan umum, pria berjas itu merasa malu karena kehilangan wajahnya ke rumah neneknya, dan menunjuk wanita itu dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Apakah kamu tidak ada habisnya? Jika kamu ingin pergi, cepatlah, apa yang kamu bicarakan?" Zhou Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, memelototi pria berjas itu. Dia memeriksa catatan Lidong secara online dan memutuskan bahwa keterampilan medis pria tampan ini benar-benar luar biasa, dan apa yang dikatakan Lidong barusan benar-benar meyakinkannya. Pria berjas itu mengarahkan jarinya ke Zhou Qian dan pergi dengan marah. Setelah dia pergi, Lidong bertanya lagi dengan senyum di wajahnya. "Apakah ada yang tersisa? Jika tidak, kamu akan menjadi muridku mulai hari ini." "Guru Lidong, kami tidak akan pergi, saya juga tidak akan pergi jika saya terbunuh." "Itu benar, kami tidak di otak, kami akhirnya datang ke sini, hanya untuk belajar keterampilan medis dari Anda." Bab 2040. Siapa yang tidak ingin belajar lebih banyak? Dan karena kamu sangat tampan, kami tidak ingin pergi. Lidong tersenyum pahit pada wanita yang ditinggalkan karena ketampanannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena kamu memilih untuk tinggal, maka belajarlah dengan giat. Nanti, aku akan mengevaluasimu. Jika gagal memenuhi standarku, aku akan membujukmu untuk pergi." "Wow, Guru Lidong, bukankah itu terlalu ketat?" "Guru, saya baru saja keluar dari sekolah, apakah saya harus mengalami penilaian sekarang?" "Guru, biarkan kami memiliki kehidupan. Kami tinggal karena kami mencintaimu." Lidong melihat orang-orang ini, bagaimana mereka tahu bagaimana dia datang ke sini. Sebagian besar dari orang-orang ini baru saja lulus dari sekolah kedokteran, tetapi Lidong telah belajar bahwa apa yang diajarkan sekolah kedokteran sekarang jauh dari apa yang ia pelajari saat itu. Lidong mulai melafalkan Tang Tuge, risalah penyakit demam, dan ringkasan materia medica ketika ia pertama kali mulai berhubungan dengan pengobatan Tiongkok. Setelah itu, dia mulai bekerja keras untuk menghafal resep. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia telah menghafal semua materi pengobatan Tiongkok. Selain itu, saya juga ingat bahan obat apa yang bisa membuat berapa banyak resep. Ini semua dilakukan di bawah persyaratan ketat dari Guru Lidong. Lidong tidak berani lalai, karena dia akan dihukum berat oleh tuannya jika dia membaca ramuan atau resep yang salah. Para siswa dari sekolah kedokteran ini jauh lebih bahagia daripada diri mereka sendiri. Tentu saja, Lidong telah sangat menderita, yang juga berarti bahwa keterampilan medisnya berada di puncak industri. Sebagai perbandingan, keterampilan medis para mahasiswa yang keluar dari fakultas kedokteran ini masih belum cukup.
Hanya jika mereka memasuki rumah sakit dan bekerja selama lebih dari 10 tahun, mereka mungkin dapat mengambil peran mereka sendiri. Namun meski begitu, masih kalah dengan Li Dong. Bahkan Tang Liren, Presiden Ma, dan 2 master sekolah dokter hantu berpikir bahwa keterampilan medis mereka tidak sebaik Li Dong. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menawar, karena mulai saat ini, aku adalah gurumu. Li Dong berkata dengan wajah datar. Dia tiba-tiba merasa bahwa kalimat ini agak akrab. Saat itu, saya tidak puas dengan ketegasan master. Orang tua itu mengatakan ini pada dirinya sendiri dengan sangat tegas. Apa yang saya benci sebelumnya, sekarang saya merasa sangat baik. Li Dong mengetuk podium dengan jarinya untuk menghentikan suara mendengung di bawah. Sekarang, saya akan mengajari Anda apa obat China yang sebenarnya. Anda tidak pernah mempelajari hal-hal ini di sekolah. Penonton tiba-tiba terdiam. Semua orang menatap Li Dong dengan penuh harap, menunggunya untuk memberi kuliah. Mengikuti guru seperti itu, sangat mengasyikkan. Barat, rumah perawatan medis kelas atas. Lingkungan sanatorium ini sangat bagus, ada banyak tanaman dan bunga di dalamnya. Di bawah sinar matahari, angin sepoi-sepoi bertiup, yang membuat orang merasa sangat bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.